Selamat pagi. Wah, Kak Lucy, seneng loh. Aku ada temannya. Biasanya aku kalau menyapa adik-adik itu sendiri. Sekarang ada temennya. Asik ya Kak ya? Asik. Bisa rame ya Kak? Iya, tentunya juga adik-adik di rumah juga. Wah, sekarang kakaknya ada 2. Biasanya ada 1, sekarang ada 2. Iya ya. Apa kabar kalian di rumah? Sehat? Sehat toh, Kak Lucy, sama kayak Kak Lucy dan Kak Ruli. Sama sehat. Oke, yuk. Sekarang kita mau apa ya Kak? Biasa, ini kan hari Minggu Kak Lucy. Oh iya ya, ini hari Minggu. Berarti kita sekolah Minggu. Yuk, kita mau pujikan-pujian apa Kak? I love you, Jesus. Yuk. Yuk kita nyanyi bareng-bareng. Sekarang sekolah minggu kita mau dimulai. Kita sebelum sekolah minggu dimulai, kita mau berdoa dulu. Adik-adik duduk yang manis ya. Yuk, semuanya tangannya dilipat. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan sudah memberikan kami badan yang sehat. Tuhan, sebentar lagi kami akan bersekolah minggu bersama-sama teman-teman kami di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan memimpin sekolah minggu kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Wah, kita lanjut apa lagi ya Kak? Enaknya ya biar lebih semangat ya Kak? Ya, tapi lebih semangat lagi kalau adik-adik berdiri ya, gimana? Oh iya, olahraga ya Kak? Iya, olahraga kita sambil memuji Tuhan ya. Sambil tepuk tangan boleh, sambil pakai gerakan boleh di rumah ya. Sama ajak adik, ayo cepat kita sekolah minggu, kita bergembira bersama ya. Iya, yuk mari Kak, kita mau nyanyi pujian. Hari ini harinya Tuhan. Dari hari Senin ya. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan, hari Sabtu, harinya Tuhan, hari Minggu, semua hari-harinya
sudah memuji Tuhan, sudah olahraga, kita sudah menyapa teman-teman yang di rumah. Sekarang waktunya apa ya, Kak? Mendengarkan firman Tuhan. Oh iya ya, Adik-adik kita sudah mau siap? mendengar firman. Adik-adik yang di rumah sudah siap? Tentunya sudah. Yuk Kak, kita pujikan pujian apa ya Kak? Supaya adik-adik lebih semangat dengar firman-Nya. Bagaimana kalau kita pujikan bersama-sama? Ku buka Alkitab, Kak Lucy. Oh iya ya, kalau kita mau dengar firman itu selalu membuka Alkitab. Iya, gimana? Karena ceritanya ada dalam Alkitab ya Kak? Adik-adik sudah menyiapkan Alkitabnya masing-masing? Iya, Tentunya sudah. sudah. Yuk kita buka Alkitab kita. Yuk sambil bernyanyi, ku buka Alkitab. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. 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 Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. 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 Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh. Nah, tentunya sudah nyanyi untuk siap dengan firman. Sekarang kita mau berdoa dulu ya Kak. Kali ini yang mau firman siapa sih Kak? Kak Yona. Oh ya, kita nanti akan dengarkan Kak Yona bercerita firman untuk kita semua ya. Yuk sebelumnya kita berdoa dulu. Tapi kalau anak-anak masih ada yang berdiri, harus duduk yang manis kembali untuk siap mendengarkan firman Tuhan ya Kak Lucy. Iya, Kak, ya. Mosok dengar firmannya sambil berdiri ya Kak? Duduk saja. Kan nggak boleh. Yuk kita duduk yang manis, kita lipat tangan, tutup mata, berdoa. Yuk adik-adik semuanya. Tuhan Yesus, saat ini kami siap mendengarkan firman-Mu. Tuhan, buka hati kami dan pikiran kami untuk dapat menerima firman Tuhan. Dan juga berkati Kak Yona pada pagi hari ini yang akan menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Sudah siap untuk mendengarkan cerita hari ini? Kak Yona akan menyampaikan satu cerita, tapi sebelumnya adik-adik coba ya dilihat gambar yang pertama ini. Nah, adik-adik, pernah nggak adik-adik melakukan seperti gambar yang barusan adik-adik lihat? Ada teman adik-adik yang jatuh, malah adik-adik asik main HP. Nggak ditolong, cuek aja. Ayo, ada yang pernah gitu? Lalu ada lagi nih, gambar yang kedua. Kak Yona mau tunjukin adik-adik satu gambar lagi. Nah, kalau gambar yang kedua ini, ada nggak ya kira-kira adik-adik yang melakukannya seperti itu? Waktu di sekolah, waktu kalian sedang istirahat, makan bekal. Tapi teman adik-adik yang di sebelah gak bawa bekal. Adik-adik cuek aja makan. Padahal temennya liatin. Kok enak ya? Adik-adik gak peduli. Diem aja. Pernah? Ada yang melakukan seperti itu? Nah, hari ini Kak Yona mau menceritakan salah satu tokoh di Alkitab. Salah satu murid Yesus yang suka menolong. Hari ini kita mau belajar tentang tolong menolong ya. Nah, adik-adik yang sudah bisa membaca, adik-adik bisa
membaca di Kisah Para Rasul pasal 11. Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 19 sampai 30. Kalau adik-adik mau baca silahkan ya. Di sini Kak Yona mau cerita. Tokoh Alkitab yang Kak Yona akan ceritakan hari ini bernama Barnabas. Adik-adik pernah dengar? Mungkin masih agak jarang ya dengar nama ini ya. Tapi di sini Barnabas adalah salah satu murid Tuhan Yesus yang sangat taat. Dia rajin berdoa, dia rajin melayani, dia juga sangat rajin untuk mengabarkan Injil dimanapun dia berada. Nah, pada suatu hari Barnabas ini diutus untuk pergi ke sebuah kota bernama kota Antiokhia. Dia diutus ke sana untuk apa? Ya benar, untuk mengabarkan Injil di sana, untuk menceritakan firman Tuhan di sana. Tapi dia tidak berangkat sendirian adik-adik. Dia mengajak salah satu rekannya bernama Saulus. Siapa itu Saulus? Nah, diceritakan bahwa Saulus itu sebenarnya dahulu adalah orang yang tidak taat. Tapi dia akhirnya mengikut Tuhan dan dia mau mulai belajar menjadi murid Tuhan. Jadi Saulus itu lebih muda adik-adik daripada Bapak Barnabas. Walaupun dia masih muda dan belum banyak pengalaman, tapi waktu diajak Barnabas untuk ikut dia ke kota Antiokhia mengabarkan Injil, wah Saulus langsung semangat. Langsung oke, kita berangkat. Padahal Pak Barnabas juga tahu kalau Saulus itu belum punya banyak pengalaman loh, tapi dia mau mengajari, dia mau menolong Saulus untuk membantu dia untuk mengabarkan Injil di sana. Nah, akhirnya mereka berdua ini berangkat ke Antiokhia. Pada waktu tibanya di sana, wah nggak langsung orang-orang wah menyambut mereka dengan senang hati. Enggak, adik-adik. Mereka di sana begitu datang juga mengalami banyak tantangan. Bahkan orang-orang ada juga yang tidak suka dengan mereka. Karena mereka mau memberitakan firman Tuhan. Masih banyak orang-orang yang belum percaya di sana. Tapi Bapak Barnabas dan Bapak Saulus tidak putus asa. Mereka tetap berbuat baik. Mereka tetap mengabarkan firman Tuhan di sana. Bahkan mereka tidak segan-segan untuk menolong, apalagi waktu mereka di sana itu banyak terjadi kelaparan, bencana alam. Nah, mereka berdua di sana itu selain mengabarkan firman, mengabarkan Injil Tuhan Yesus, mereka juga banyak menolong orang-orang di sana yang mengalami kesusahan. Ya, nah dari situ orang-orang mulai melihat nih, wah dua orang ini kok baik banget ya, mereka mau menolong, mereka tidak pilih-pilih, mereka tidak segan-segan memberikan bantuan pada warga Antiokhia di sana. Padahal kan mereka awalnya tidak menerima Barnabas dan Saulus di sana, mereka nggak suka. Tapi seiring berjalannya waktu, orang-orang di Antiokhia mulai melihat perbuatan-perbuatan dari Barnabas dan Saulus dan mereka mulai percaya. Mereka mulai mengikuti Bapak Barnabas dan Paulus kemanapun mereka pergi dan mengabarkan firman. Lama-kelamaan orang-orang di sana juga ikut mendengarkan firman Tuhan dan jadi pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Bahkan jemaat Kristen pertama, mereka disebut sebagai Kristen ya di kota ini adik-adik. Jadi asal mula kata Kristen, jemaat Kristen itu ya di kota Antiokhia ini, di mana Barnabas dan Saulus memberitakan firman Tuhan untuk pertama kalinya. Nah adik-adik, dari cerita ini kita bisa tahu ya,
bahwa perbuatan baik itu tidak akan pernah sia-sia. Jadi kalau kita berbuat baik itu, biarpun orang mencemooh, biarpun orang tidak suka sama kita, tetaplah berbuat baik, karena nanti pasti hasilnya juga akan baik juga. Sama seperti orang-orang di Antiokhia yang mereka akhirnya jadi percaya pada Tuhan dan ikut Tuhan Yesus. Jadi seperti gambar yang di awal tadi adik-adik lihat, kalau teman adik-adik ada yang jatuh, adik-adik lagi main HP nih, ya jangan cuek aja, ditolong ya. Mereka butuh bantuan. Entah nanti dibawa ke, kalau di sekolah mungkin dibawa ke ruang kesehatan, dikasih obat. Atau yang seperti yang gambar yang kedua, teman adik-adik tidak bawa bekal, ya. Adik-adik, oh bekalnya lebih nih. Ya udah nih, aku bagi 1 buat kamu. Pasti teman adik-adik juga akan melihat, wah, kok baik banget ya ini temanku ya. Wah, keren nih. Aku juga mau sama seperti dia. Aku juga mau menolong. Ya, karena berbuat baik itu tidak ada yang akan sia-sia. Jadi adik-adik, menolong orang lain itu sama juga dengan kita bersaksi tentang kebaikan Tuhan atas hidup kita. Dan orang-orang juga akan tahu bahwa anak-anak Tuhan seperti kita juga bisa melakukan seperti apa yang sudah diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Sekian cerita Kak Yona hari ini, semoga bisa jadi berkat buat adik-adik semua. Kita tutup firman hari ini dengan doa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Engkau ajarkan kami hari ini untuk kami suka menolong, kami tidak cuek Tuhan dengan sekitar kami mau Tuhan lebih peduli lagi. Dimanapun kami berada, kami mau menjadi anak-anak-Mu yang bersaksi atas kebaikan-Mu untuk hidup kami masing-masing. Jadikan kami Tuhan anak-anak-Mu yang lebih peduli lagi dengan sesama kami, anak-anak-Mu yang suka menolong dan tidak cuek Tuhan dengan sekitar kami. Berkati Tuhan seluruh keluarga kami satu persatu, Engkau yang jadikan kami keluarga yang takut akan Tuhan dan Engkau yang ada terus di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Sampai jumpa lagi adik-adik. Nah, tadi sudah dengar firman ya, adik-adik yang di rumah. Asik nggak dengar firmannya? Oh ya jelas Kak Lucy. Asik. Tentunya kita harus saling menolong orang-orang yang ada di sekitar kita. Oh iya ya Kak, nggak boleh apa Kak? Cuek, nggak boleh. Kita harus saling menolong. Apa firmannya hari ini tadi? Kita harus peduli kepada sesama kita, baik teman kita yang di sekolah, teman kita di rumah, ataupun saudara-saudara kita ya Kak? Ya, harus itu. Tidak boleh cuek. Ya, yuk sekarang kita mau memberikan persembahan ya Kak? Iya. Adik-adik bisa minta tolong Mama, Papa untuk transfer yang nomor rekening yang di sini loh Kak. Kelihatan ya Kak? Oh iya ya. Ya, yang ya. di bawah ini loh ya. Ya. Sama satu lagi bisa minta tolong Mama Papa untuk memasukkan ke depan gedung gereja. Iya. Oke ya, sudah tahu adik-adik semua yang di rumah? Yuk sekarang kita mau berdoa persembahan. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh memuji Tuhan dan mendengar firman-Mu. Sekarang Tuhan, saatnya kami mau memberikan persembahan untuk Tuhan. Kiranya Tuhan berkati persembahan kami sehingga boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan di gereja ini. Berkati Tuhan pekerjaan kedua orang tua kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Iya. Nah,
Kak, kok nggak terasa ya Kak sekolah minggunya ya? Iya. Sebentar lagi kita mau berpisah ini Iya, sama adik-adik yang di tapi rumah. Sedih enggak ya Kak? Nggak boleh bersedih karena setiap minggu iya kita ya. tetap akan setiap bertemu, minggu kita ya. mau bertemu. Bersekolah minggu Sekolah bareng, minggu kembali. memuji ya. Tuhan bersama-sama. Jadi kita harus tetap semangat, jaga kesehatan. Iya, dan juga sebentar Kak, gimana rapotnya kemarin? Bagus enggak? Oh iya ya. Iya. Tentunya semuanya rapotnya Entah, hebat. iya. Terus semua naik kelas ya Kak? Iya, betul Wah, juga. puji Tuhan. Yuk, kita mau mengakhiri sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kita mau pujikan pujian KASIH alias kasih. Karena tadi firmannya kita harus mengasihi, peduli, tidak boleh cuek. Nah, sudah memuji Tuhan, sekarang kita mau berdoa kembali untuk mengakhiri sekolah minggu kita ya Kak. Iya, betul sekali. Yuk kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk sekolah minggu pada pagi hari ini. Kami mau menjadi anak Tuhan yang peduli kepada sesama kami, orang tua kami, dan juga orang-orang di sekitar kami. Tuhan, ajar kami Tuhan untuk selalu mentaati setiap firman-Mu di dalam hidup kami. Sebentar lagi kita akan berpisah Tuhan, kiranya Tuhan yang akan memberkati kami semua, untuk kami boleh kembali mengikuti sekolah minggu depan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan hidup kami selanjutnya. Haleluya, amin. Amin. Nah, Kak, udah selesai Kak. Iya. Yuk kita mau sapa adik-adik yang di rumah. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Bye-bye.